الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhiru ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kaila dulatan bainal aghniya'i minkum. Wa qala aidan Bismillahirrahmanirrahim. Wallazina yaknizunal zahaba wal fiddah wal yanfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bil azab. Sadaqallahul azim. Bapak Ibu jemaah salat subuh rahimakumullah, selalu kita memanjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, atas nikmat Allah juala kita masih diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kesempatan untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tercurahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu jemaah salat subuh rahimakumullah, pada kesempatan ini kita menyampaikan tentang beberapa prinsip-prinsip ekonomi dalam Islam. Di antara prinsip itu adalah pengembangan harta yang tidak merusak akhlak dan kebaikan-kebaikan dalam masyarakat. Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Islam amat sangat menganjurkan adanya pengembangan harta, dan harta itu terinvestasikan selalu berputar dalam kehidupan. Sebaliknya, Islam melarang terjadinya penimbunan atau penahanan harta bagi orang tertentu saja. Makanya Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Asr ayat 7, Allah mengingatkan kaila dulatam bainal aghniya'i minkum. Janganlah harta itu terpusat berada hanya pada orang-orang yang punya, yang pemilik modal saja di antara kalian, kata Allah Subhanahu wa taala. Artinya bahwa Allah menginginkan harta itu, uang itu berputar, sehingga ketika uang itu berputar, kehidupan ekonomi itu menjadi hidup. Kalau uang itu hanya berada di pada satu orang saja, ditahan oleh beberapa orang saja, maka yang terjadi adalah di bawah membutuhkan peredaran uang, tapi uang itu tertahan dan tidak berputar. Dan inilah yang terjadi. Kenapa terkadang mandeknya ekonomi, mandeknya usaha-usaha karena tidak adanya uang itu. Oleh karena itulah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Islam amat sangat melarang adanya penimbunan, adanya penahanan harta-harta yang dimiliki oleh seseorang. Di antaranya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Islam melarang betul adanya lahan yang tidak dimanfaatkan. Sementara orang membutuhkan makanan, orang membutuhkan kebutuhan-kebutuhan yang terkait dengan tanah itu sendiri. Makanya ketika Rasulullah ditanya tentang pekerjaan apa yang paling baik, Rasul mengatakan menghidupkan tanah yang mati. Jadi ketika kita punya lahan, mempunyai tanah, jangan dibiarkan begitu saja. Islam menganjurkan tanah itu termanfaatkan.
Jangan dibiarkan dia menjadi semak belukar, tidak termanfaatkan dan tidak bisa diambil manfaat dari tanah itu. Ketika kita tidak bisa manfaatkannya, kita bisa meminta orang lain untuk mengelolanya. Di kota-kota besar, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lahan-lahan yang 10 kali 20 itu bisa dibuat orang untuk menanam sayur-sayuran, untuk menanam kacang-kacangan, dan itu bisa manfaat. Sekarang itu ada skim bantuan dari pemerintah itu di perkelurahan, itu dekat rumah itu ada tanah-tanah yang lama tidak digarap diberikan kucuran dana agar itu termanfaatkan. Ditanam jagung, ditanam kangkung, ditanam bayam, dia manfaat, dia bisa menghasilkan. Nah, Bapak Ibu melakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, berapa banyak kita yang tanah kita pendam, kita menjadikan itu sebagai simpanan investasi. Tanah kalau dimanfaatkan dia ada penghasilannya. Kalaulah tidak bagi kita, maka bagi orang lain bisa manfaatnya. Dan ketika orang memanfaatkannya, kita pun mendapatkan bahagian pahala dan amal yang kita berikan. Kan begitu. Tapi harus jelas kesepakatannya. Jangan sampai dimanfaati wong laju bertahun-tahun jadi hak milik wong. Nah, ini kan ada. Karena manfaatinya lalu. Tapi kalau jelas itu bahwa ini tanah kita, silakan manfaatin. Dan kasus itu tidak sikoduo. Ya. Orang yang ada tanah kosong didudukinya lalu memiliki tanah itu. Ini aninya. Nah, lalu kemudian Bapak Ibu melakukan Allah SWT, Islam juga melarang adanya penahanan harta, penahanan uang yang terlalu kepada beberapa orang saja. Sebagaimana katakan tadi dalam surah Al-Asyr tadi, kaila dulatam bainal agniya minkum. Janganlah harta, uang itu hanya berkutat di antara orang-orang yang punya di antara kalian saja. Ya, atau ditahan oleh orang saja. Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf mengatakan bahwa Al-A'raf surat ke-34, Allah mengatakan wallazina yaknizuna az-zahaba wal fiddah wal yanfiquna fi sabilillah fabashirhum bi'azabin alim. Yang artinya bahwa dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak dinafkahkan di jalan Allah, maka beritahukan kepada mereka bahwa siksa yang pedih atas mereka itu. Menyimpan harta, emas, perak, uang yang ditahan, tidak dibelanjakan di jalan Allah, tidak diputarkan untuk kemaslahatan umat, maka Allah mengatakan sampaikan kabar gembira kepada mereka tentang apa? Tentang azab yang pedih dari harta yang mereka tahan itu. Dari harta yang mereka tahan itu. Dan di 35-nya Allah mengatakan bahwa harta itu, emas, perak itu yang nantinya dibakar oleh Allah Subhanahu wa taala di yaumil kiamah, dan itu digosokkan ke dahi mereka, ke punggung mereka. Harta yang ditahan, harta yang dimiliki yang tidak dibelanjakan. Yang karena tidak dibelanjakan itu membuat sulit semua orang. Maka Allah memberikan sebuah teguran, sebuah peringatan, sampaikan kabar kepada mereka. Kabarnya dengan bahasa yang indah, kabar gembira bagi mereka. Apa? Harta yang Anda tahan itu, emas yang Anda tahan itu, perak yang Anda tahan itu akan dibakar oleh Allah Subhanahu yaumil kiamah, dan ketika panasnya digosokkan kepada dahi, kepada punggung dan kepada badan kita. Nauzubillah sama nauzubillah. Artinya, betapa Islam memperhatikan bahwa harta itu harus terbelanjakan, harus terputarkan bagi kepentingan umat ini sendiri. Namun Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika diputarkan itu ada rambu-rambu yang harus diperhatikan. Ketika kita memutar harta kita itu ada rambu-rambu. Pertama adalah Islam melarang ketika harta itu diputarkan, uang itu diputarkan, di sana ada ribahnya. Kita memberikan pinjaman, kita memutarkan, tetapi dengan konsep riba.
kita berikan orang, lalu kita diam saja tanpa tahu lagi apakah itu hasilnya punya hasil atau tidak, maka kita mendapatkan bahagian terus yang terus-menerus bunganya. Yang inilah maka terjadi kehidupan ini, yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Ketika itu terjadi, maka jurang sosial itu semakin tinggi dalam masyarakat. Jurang sosial itu, pemisahan sosial itu terjadi semakin tinggi. Yang punya dikasihkan uang pinjaman, tetapi dengan catatan baliknya terus ada bunganya, sistem riba. Islam melarang itu. Bagaimana kalau sudah terlaksana? Maka Allah menganjurkan bahwa ambil pokoknya saja, maka tinggalkan bunganya. Begitu. Kalau tidak, sistem kita bagi, kita pakai cara apa? Cara musyarakah, cara gabungan. Anda punya tenaga, saya punya hartanya, punya modal. Lalu buat kesepakatan, buat akadnya. Begitu. Atau tanda dengan cara apa? Tanda dengan cara mudharabah atau munazarah dan segala macamnya. Ada kesepakatan bahwa uang itu terputarkan, tapi kita mendapatkan bahagian dengan cara yang benar, tapi bukan dengan cara riba itu. Begitu Islam menganjurkan kepada kita. Lalu kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, rambu-rambu yang selanjutnya adalah bahwa bagaimana dalam usaha itu tidak ada kecurangan dan tidak ada tipuan. Rasul mengingatkan betul tentang hal ini. Rasul mengatakan la yahtakiru illa khati'ah. Tidaklah, mohon maaf, yang kedua adalah tidak ada ihtikar. Tidak ada ihtikar, tidak ada penimbunan. Maka Rasul mengatakan tidaklah menimbun barang adalah selain orang-orang yang pendosa, kata Rasulullah. Ya. Bagaimana menimbun itu? Ketika ada sesuatu barang yang itu dibutuhkan oleh masyarakat, lalu kemudian itu disimpan, maka ini bahagian penimbunan itu. Kemarin, beberapa waktu yang lalu, bagaimana kita mengalami kesulitan minyak goreng. Di ceramah Zuhur kita sudah sampaikan itu. Ya. Kenapa kesulitan? Karena ada perilaku dari konsumen, dari produsen yang menimbun itu, yang menahan itu. Sehingga apa? Terjadi gejolak. Maka Rasul mengingat bahwa yang ihtikar itu begini. Ada dalam salah satu kita mengatakan bahwa ihtikar itu adalah ketika harga barang itu turun, dia menjadi resah, menjadi sedih. Tapi ketika barang itu naik, dia menjadi gembira. Nah, itu. Artinya bahwa bagaimana orang-orang yang punya perilaku menimbun ini, dia menjadi senang kalau ada kesulitan dalam masyarakat, menjadi gejolak dalam masyarakat, dia menjadi senang. Kenapa? Dia mendapatkan keuntungan. La takhiru illa khati'ah, kata Rasulullah. Bahwa orang yang menimbun barang itu adalah mereka pendosa, insyaallah. Dan tidaklah yang menimbun barang selain mereka ada pendosa. Maka orang-orang yang menimbun barang itu adalah orang-orang yang punya perilaku dosa, yang cenderung kepada berbuat dosa itu. Masya Allah. Bapak Ibu yang ta'ala, begini ininya. Bahwa dalam koridor itu kita punya uang, lalu kita belanjakan barang, kita tahan barang itu. Agar terjadi apa? Agar terjadi kelangkaan, agar terjadi kesulitan, maka barang itu mendapatkan keuntungan bagi kita pribadi. Ya. Masalahnya berapa lama menimbun itu ada ukurannya dan punya efek bagaimana di masyarakat. Ya. Bahkan Rasulullah mengatakan bahwa orang-orang menimbun barang itu dia berlepas dariku dan aku berlepas darinya, yaitu Allah. Allah melepaskan diri dagingnya pada yaumil kiamah nanti. Allah tidak akan pernah memperhatikannya. Masya Allah. Perilaku ihtikar itu begitu ancaman dari Allah. Rasul mengatakan dia berlepas dari Allah dan Allah berlepas tangan darinya. Lalu kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah SWT,
Rambu selanjutnya adalah dalam mengelola harta itu tidak ada penipuan dan tidak ada kecurangan. Orang-orang yang menipu, kata Rasulullah, bukanlah bahagian dariku, insyaallah. Bahkan Rasul mengatakan, ketika seseorang berusaha jual beli antara penjual dan pembeli, mereka di sana tidak ada tipuan, tidak ada yang dicurangi, dan mereka ridho, maka Allah limpahan berkah bagi mereka itu. Tetapi ketika dalam jual beli itu, dalam usaha itu, di situ ada kecurangan, di situ ada tipuan, dan di antara saling menzolimi, kata Rasulullah, maka Allah mencabut keberkahan dalam usahanya itu. Masya Allah. Allah mencabut keberkahan itu. Jadi Bapak Ibu maka Allah SWT dalam mengelola kekayaan kita, mengelola harta kita itu, jangan ada perilaku kezaliman, jangan ada perilaku kecurangan, jangan ada perilaku ketidakjujuran. Ya, di antaranya menyembunyikan keburukan barang. Ada barang yang cacat lalu disembunyikan. Walaupun bisa jadi ada nodah di barang itu, maka sampaikan bahwa barang ini ada nodahnya. Lalu kalau dia sepakat mengambilnya, bahwa di sana ada saling ridhonya. Jangan sampai begitu sampai ke rumah, orang itu lalu mengatakan bahwa, wih barang ini ada cacatnya, tapi dia diam kebaik. Dan dia tidak ridho, maka keberkahan itu tidak ada sama kitanya ketika orang itu tidak ridho. Ya. Yang lain apa? Contohnya, curangan itu adalah mengurangi takaran. Mengurangi takaran. Dan bahkan Al-Quran mengatakan azab itu amat sangat dekat bagi perilaku-perilaku dalam masyarakat itu. Perilaku kecenderungan selalu mengurangi takaran itu. Dan ini yang terjadi. Bapak Ibu mengatakan salah. Jual beli itu halal. Tetapi dalam perilaku jual beli itu ada perilaku menukar atau mengurangi takaran-takaran. Apakah kilo, apakah meter, apakah ukuran yang lainnya. Bahkan Rasul mengatakan ancaman itu adalah Allah turunkan penyakit taun, penyakit yang menular, yang mewabah. Bisa jadi COVID yang terjadi sekarang ini adalah karena cenderung perilaku yang terjadi di masyarakat ada perilaku mengurangi takaran itu. Ya, insya Allah, ya, takaran itu. Dan yang keempat, rambuh itu adalah di mana dalam usaha itu tidak menghindari barang-barang yang haram, yang jelas haramnya, khamar, narkoba, ya, dan yang sedih lainnya. Kita menginvestasikan harta kita, memutar uang kita, jangan sampai masuk ke dalam hal-hal yang merusak itu, yang sudah jelas-jelas diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu kita masuk ke itu, maka tidak boleh. Ya. Yang haram itu, kata Rasulullah, maka jual belinya pun menjadi haram. Maka kita menginvestasikan harta kita menjual hal jual beli yang demikian. Kita tahu barang itu, uang ini akan dipakai untuk ini. Tetapi lalu kita juga masuk ke dalam hal itu. Masya Allah. Dulu ada sebuah asuransi, Pak Asbi. Asuransi itu lalu kemudian uangnya kan diputarkan. Di antara putaran uang itu, tapi tidak semua asuransi, ya, tapi ada satu asuransi. Kebetulan dia bukan milik, apa yang mengelolanya bukan orang kita. Uang itu dipakai untuk ternak babi, untuk hal-hal yang haram. Kalau kita tahu hal itu, uang itu kita masuk ke sana dan uang itu diputarkan, maka sesungguhnya kita sudah masuk kepada hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama juga bahwa anggur itu halal. Tetapi ketika orang membeli anggur kita tahu bahwa akan digunakan untuk difermentasi menjadi hamar, maka dia menjadi haram itu, menjual kepada orang itu. Jual belinya halal, tetapi kita tahu barang ini halal awalnya, tapi akan digunakan untuk membuat hamar.
Jangan jual dengan dia. Kenapa? Kita sama menunjang, mensupport kerjaan usaha yang demikian. Nah, Bapak Ibu melakukan salah. Ini beberapa hal. Islam melarang kita untuk menahan harta. Yang dianjurkan adalah bagaimana memutarkan harta itu. Tapi dalam memutarkan harta itu ada rambu-rambu lain yang harus kita perhatikan. Sehingga apa? Kita mendapatkan keuntungan, masyarakat menjadi tercerahkan, terangkat ekonominya, tetapi tidak melanggar aturan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf segala kekurangan pada Allah, mohon ampun. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.